Kegiatan bedah buku ini merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran program pendidikan Sespimti Polri Dikrek ke-33 tahun anggaran 2024. Acara ini tidak hanya mengulas mengenai teori restoratif justice saja, tetapi juga penerapannya di kepolisian. Literasi ini merupakan suatu strategi, suatu upaya yang tidak hanya benda tetapi juga yang tak benda. Maka literasi ini juga ada lingkungan, ada sesuatu yang bisa mencerahkan, mengkayakan, memberdayakan, sehingga ada suatu upaya-upaya kesadaran, tanggung jawab dan disiplin, sehingga bisa bekerja profesional, artinya memiliki keahlian. Restoratif justice sebenarnya merupakan pendekatan penyelesaian perkara hukum pidana dengan melibatkan para pihak, baik tersangka, korban, keluarga tersangka, keluarga korban, dan masyarakat yang terdampak, dengan mencari suatu proses keadilan, tidak hanya penegakan hukum, tetapi mencari proses keadilan yang seharusnya mengembalikan kepada kondisi semula dan tidak merupakan pembalasan. Restoratif Justice yang ditulis oleh Saudara Calvin Simanjuntak ini menunjukkan ada suatu kesadaran atau untuk menginspirasi para penegak hukum untuk menjadi bijaksana dan bermoral pada konteks penegakan hukum, karena menegakkan hukum ini adalah untuk kemanusiaan. Nah, ketika para penegak hukum ini merasakan atau memahami ketika ini diteruskan secara jalur hukum tidak dapat atau tidak ada rasa keadilan, maka dapat mengambil tindakan lain. Nah, konteks ini tentu tadi dasarnya moralitas, kebijaksanaan, kemudian juga kepercayaan untuk kepentingan kemanusiaan atau kepentingan yang lebih luas, dan juga edukasi, karena ini menjadi satu bagian penting. Restoratif justice ini refleksi atas kualitas dari penegak hukumnya, sehingga menegakkan hukum secara justisil maupun non-justisil tetap untuk kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban. KUHP yang baru akan berlaku tahun 2026 ya, 2 Januari 2026. Nah, salah satu ketentuan yang ada di dalam hapusnya penuntutan adalah telah ada penyelesaian di luar peradilan pidana berdasarkan undang-undang. Restoratif justice yang ditulis dan banyak digaungkan pada saat ini itu adalah bagian penyelesaian di luar peradilan pidana gitu. Nah, di situ disyaratkan harus diatur dengan undang-undang gitu kan. Nah, makanya kemudian kalau itu mau dimasukkan di dalam proses peradilan yang kemudian menghapus penuntutan, maka ketentuan-ketentuan itu juga harus dituangkan di dalam undang-undang gitu ya. Tidak cukup misalnya dengan perkap, dengan perja, dengan perma ya, tetapi harus dengan undang, karena KUHP sendiri yang menghendaki seperti itu gitu ya. Lagi pula kemudian kalau itu menjadi bagian dari wewenang, maka mestinya restoratif di situ bukan dilihat sebagai satu proses, tetapi sebagai satu pendekatan, ya, pendekatan untuk menyelesaikan perkara
melalui restoratif justice. Bagaimana penerapan restoratif justice di Indonesia? Berbicara Indonesia terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, bagaimana penerapan RJ, restoratif justice itu di kepolisian? Karena bidang saya kepolisian, tetapi nanti dikaitkan dengan abgatum lainnya. Yang ketiga, urgensi pengaturan restoratif justice di kedepan harinya. 3 hal ini kita bahas. Maka itu saya menganggap ini penting karena harus dilakukan urgensi dan ketertarikan masyarakat juga terkait dengan restoratif justice.